down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pernah nggak sih kita menemukan dua hadis yang sekilas terlihat berbeda atau bahkan bertentangan? Misalnya ada sebuah hadis yang seperti membolehkan suatu hal, tetapi ada hadis lain yang terlihat melarangnya. Lalu, bagaimana cara kita memahami hal tersebut? Apakah salah satu hadis harus ditolak? Nah, ternyata di dalam ilmu hadis ada pembahasan khusus yang membahas pembahasan seperti ini, yaitu ilmu mukhtalif al-hadis. Ilmu ini membantu kita memahami hadis-hadis yang secara lahir terlihat bertentangan, padahal sebenarnya bisa saja memiliki makna yang berbeda atau memiliki konteks yang berbeda pula. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian ilmu mukhtalif al-hadis, penyebab munculnya hadis yang terlihat bertentangan, metode penyelesaiannya, serta pentingnya ilmu ini dalam memahami hadis Nabi. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian ilmu mukhtalif al-hadis. Teman-teman, pertama kita pahami dulu apa itu ilmu mukhtalif al-hadis. Secara bahasa, kata mukhtalif berasal dari bahasa Arab yang berarti berbeda, beragam, atau tidak sama. Sedangkan hadis dalam segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, secara sederhana, mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahir terlihat memiliki perbedaan atau pertentangan, sedangkan secara istilah ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang mempelajari cara memahami dan menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan agar dapat diketahui maksud sebenarnya. Jadi, tujuan ilmu ini bukan untuk mencari kesalahan dalam hadis, tetapi untuk memahami hadis secara tepat. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa muncul hadis yang terlihat bertentangan. Teman-teman, mungkin kita bertanya, kenapa bisa ada hadis yang terlihat berbeda ya? Padahal semua hadis berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya perbedaan tersebut sering terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, perbedaan konteks. Sebuah hadis bisa disampaikan Rasulullah dalam kondisi tertentu, sedangkan hadis lain disampaikan dalam kondisi yang berbeda. Misalnya nih, sebuah perkataan Nabi ditunjukkan untuk orang yang memiliki keadaan tertentu, sedangkan hadis lain untuk keadaan yang berbeda. Kedua perbedaan pemahaman terhadap bahasa. Bahasa Arab memiliki makna yang sangat luas. Terkadang suatu kata memiliki beberapa makna sehingga dapat menyebabkan perbedaan pemahaman. Pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan waktu atau keadaan. Ada hadis yang datang lebih awal, ada hadis juga yang datangnya setelahnya. Para ulama kemudian meneliti apakah salah satu hadis menjelaskan atau menggantikan hukum sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh hadis mukhtalif. Sebagai contoh, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang suatu perbuatan yang pada satu riwayat terlihat dilarang, tetapi pada riwayat lain terlihat diperbolehkan. Bagi orang-orang yang belum pernah memahami ilmu hadis, hal tersebut mungkin terlihat sebagai pertentangan. Namun, para ulama tidak langsung menyimpulkan bahwa salah satu hadis salah. Mereka akan melihat sanadnya, konteksnya, waktu penyampaiannya, dan maksud dari hadis tersebut. Karena bisa jadi kedua hadis tersebut memiliki tujuan berbeda. Pembahasan yang keempat yaitu cara ulama menyelesaikan hadis yang mukhtalif. Lalu, bagaimana cara ulama yang menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat bertentangan? Ada yang tahu bagaimana ya caranya?
Nah, ternyata ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu al-jam'u wa at-tawti'. Al-jam'u wa at-tawfiq. Artinya menggabungkan dan mengelompokkan dua hadis. Maksudnya adalah mencari pemahaman yang memungkinkan kedua hadis tetap dapat diterapkan. Karena bisa jadi sebenarnya kedua hadis tersebut tidak bertentangan. Kedua, tarj adalah memilih hadis yang dianggap lebih kuat berdasarkan penelitian. Misalnya, terdapat kualitas sanad perawi dan kekuatan riwayat. Ketiga yaitu nasakh. Nasakh berarti mengetahui bahwa salah satu hadis datang lebih akhir dan menggantikan hukum sebelumnya. Namun, metode ini tidak digunakan sembarangan karena hadis harus ada dua bukti yang kuat. Yang keempat yaitu tawakuf, yaitu metode mengambil kesimpulan ketika belum ditentukan cara untuk menggabungkan atau menemukan mana yang lebih kuat. Pembahasan yang kelima yaitu perbedaan mukhtalif al-hadis dengan hadis yang bertentangan. Sebenarnya, teman-teman, penting untuk dipahami bahwa hadis mukhtalif bukan berarti hadis tersebut berarti benar-benar bertentangan. Disebut mukhtalif karena terlihat berbeda jika dilihat sekilas. Namun setelahnya dikaji lebih dalam, para ulama sering menemukan bahwa sebenarnya hadis-hadis tersebut dapat dipahami bersama. Jadi, adanya perbedaan bukan berarti hadis tersebut bermasalah. Pembahasan yang keenam yaitu tokoh dan kitab dalam ilmu mukhtalif al-hadis. Dalam perkembangan ilmu hadis, banyak ulama yang membenarkan penelitian terhadap kajian ini. Salah satu ulama yang terkenal dalam pembahasan mukhtalif al-hadis adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau memiliki pembahasan tentang cara memahami hadis-hadis yang terlihat berbeda. Selain itu, terdapat juga kitab-kitab khusus yang membahas masalah ini, seperti kitab Khitilaf al-Hadis karya Imam Asy-Syafi'i. Kitab tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami metode penyelesaian hadis yang tampak bertentangan. Pembahasan yang ketujuh yaitu pentingnya mempelajari ilmu mukhtalif al-hadis. Teman-teman, mempelajari ilmu ini sangat penting karena membantu kita memahami hadis secara lebih luas dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa ilmu mukhtalif al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang secara lahir terlihat berbeda atau bertentangan. Ilmu ini bertujuan untuk memahami maksud sebenarnya dari hadis Nabi dengan cara yang tepat. Para ulama menggunakan berbagai metode seperti menggabungkan hadis, memilih hadis yang lebih kuat, atau meneliti kemungkinan adanya perubahan hukum. Dengan mempelajari ilmu ini, kita dapat memahami hadis Rasulullah SAW secara lebih mendalam dan tidak mudah mengambil kesimpulan secara terburu-buru. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua dalam mempelajari ilmu ulumul hadis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.